Jadi pembelajaran kali ini tujuannya adalah, kalau mata kuliah nggak perlu saya sebutkan, mungkin bisa dibaca sendiri. Subcapaian untuk pertemuan ketiga ini, kita nanti harapannya mahasiswa mampu memodelkan dan menganalisis struktur portal dan trust secara 2 dimensi. Ini dasar ya, 2 dimensi. Selanjutnya kalau sudah jago di 2 dimensi, mau dikembangkan ke 3 dimensi itu tinggal istilahnya di sub, di replicate, atau kalau AutoCAD itu di copy ya, di offset. Nah, di offset tinggal nanti pembebanan bisa diatur di sana. Oke, ini kemarin pengenalan sudah, kemudian pemodelan balok kolom plat 2 dimensi sudah. Nah, hari ini adalah portal dan truss 2 dimensi. Kemudian portal dan truss 3 dimensi minggu depan, dan nanti yang terakhir adalah pemodelan jembatan sederhana. Oke. Nah, ini yang perlu saya sampaikan rekan-rekan semuanya. Di sini saya punya, kemarin sebenarnya sudah saya singgung ya, terkait dengan beberapa elemen yang ada di SAP. Kemarin kita sudah belajar kolom, balok, plat lantai gitu ya. Nah, sekarang kita ke portal dan rangka batang. Nah, kemarin juga kita sudah diskusi, kolom itu sebenarnya apa sih, perilakunya juga seperti apa. Nah, di sini kalau kolom itu adalah untuk memikul gaya aksial tekan, dominannya. Meskipun dia juga nanti ada bisa momen dan lain sebagainya, tapi dia adalah dominannya aksial tekan. Kemudian kapasitas tekannya nanti tergantung dari fungsi kelangsingan kolomnya. Ini ya, ingat teman-teman, kita punya kolom dibebani, gitu ya, itu tergantung pada kelangsingan, yaitu panjang kolom dibagi jari-jari girasi kolom. Kalau nanti teman-teman belum tahu jari girasi itu apa, silahkan nanti dicari ya. Kan suatu material itu pasti punya luas area, kemudian ada modulus elastisitas, ada momen inersia, ada section modulus atau modulus sectionnya, modulus areanya, kemudian ada juga jari-jari girasi. Nah, kelangsingan ini hubungannya sama ini. Jadi kolom tidak boleh, dia istilahnya langsing sekali, tinggi tapi kecil. Ketika dibebani dia akan tertekuk, terutama itu di kolom-kolom baja. Nah, nanti kita akan belajar ketika kolom itu terlalu langsing, nanti dia kuat menahan, mungkin kuat menahan bebannya, tapi kalau bebannya menjadi beban non eksentris, tidak sentris lagi, eksentris di luar dari beban atau sumbu normalnya dia, nanti dia akan tertekuk, gampang tertekuk. Nah, itu yang harus diperhatikan. Terus, nah ini, gaya aksial murni hanya terjadi pada kondisi ideal, pada kenyataannya tetap terjadi eksentritas yang menyebabkan tekuk. Nah, tekuk ini adalah fungsi dari tadi kelangsingan ya. Ini harus diperhatikan. Kemudian balok. Balok adalah dominan memikul gaya geser dan momen. Oke. Pada suatu penampang potongan balok yang elastis sempurna, gaya tekuk akan bervariasi secara linear. Jadi kalau balok ini kan beda, kolom tadi berdiri, balok ini istilahnya tidur, horizontal. Dia utamanya adalah geser dan momen. Nah, perbedaannya jelas ya antara kolom dan balok. Kemudian nanti ada kalau balok, kalau tadi kolom langsing, kalau balok itu yang dangkal. Atau istilahnya tingginya kurang lah, selo. Ini inefisien, tidak efisien dalam menahan atau melawan tekuknya dia dalam arah longitudinal atau horizontal, berbeda dengan tekuknya kolom pada arah vertikal ya. Nah, makanya teman-teman kemarin lihat waktu kita intermezzo kan ada balok yang numpu plat ya, itu terlalu tipis menurut saya dibandingkan platnya, sehingga dia baloknya terlalu dangkal sehingga tekuknya kan kecil, sehingga dia kurang efisien menahan beban sehingga melendutnya yang menjadi besar. Oke. Kemudian plat lantai. Nah, kalau plat lantai itu elemen struktur dengan ketebalannya dia jauh lebih kecil dibandingkan panjang dan lebarnya. Oke ya. Plat lantai seperti ini, dia tebalnya jauh lebih kecil dibandingkan panjang dan lebarnya. Dia berperilaku memikul gaya momen. Oke. Kemudian perilaku ini nanti akan tergantung pada kondisi sekelilingnya. Sekeliling yang dimaksud tuh kalau misalkan seperti ini hanya diapit 2 sisi, atau bisa diapit balok-balok pada keempat sisinya.
Nah, ini nanti teman-teman kalau di beton bertulang akan belajar yang namanya kalau plat one way slab dan two way slab. Nah, one way slab ini ya kondisinya kalau dijepit balok hanya di dua sisi, sehingga dia perilakunya kita hanya mempunyai satu momen saja ke arah sininya, sehingga itu dinamakan one way. Two way ini berarti kita nanti punya reaksi momen ada dua arah. Nah, sehingga karena dia dijepit di keempat sisinya. Nah, itu nanti mungkin lebih detail di beton bertulang, bisa ditanyakan. Oke, nah sekarang beranjak ke portal. Ini saya masukkan portal kaku atau rigid frame ya. Itu terdiri dari elemen struktur kolom dan balok. Nah ya, elemennya hanya kolom dan balok yang dihubungkan oleh suatu join yang sangat kaku atau rigid. Nah, maksudnya apa join yang kaku dan rigid ini? Dia ketika bertemu dengan join yang rigid dan kaku ini, nah contohnya kalau di bangunan gedung ya antara kolom dan balok kan biasanya dia terhubungnya sangat kaku, sehingga dia bisa memikul tidak hanya aksial di kolom, tetapi dia juga momen bisa. Nah, ini yang membedakan nanti dengan rangka atau truss. Oke, ketika dibebani atau terdeformasi, perilaku pada join balok kolom tadi tetap membentuk sudut 90. Ini yang membedakan ya. Jadi ini ilustrasi di kanan ini ada suatu portal dua dimensi. Ini sebelum dibebani dia sudutnya adalah 90 derajat atau siku. Nah, ketika dibebani, nanti dia akan melendut. Nih, baloknya melendut, kolomnya melendut. Tetapi ledutan ini pada balok kolomnya ini, hubungan joinnya ini tetap dia mempertahankan sudutnya 90 derajat atau siku. Karena ini adalah rigid. Ini yang nanti membedakan dengan portal atau truss. Oke, paham ya? Saya lanjutkan. Nah, untuk rangka batang, ini merupakan kumpulan dari batang-batang yang nantinya batang-batang atau frame yang dihubungkan dengan suatu pin. Nah, pin ini bisa saja dalam bentuk baut yang dirangkaikan dalam satu gaset plate ya namanya yang untuk menyatukan baut itu. Juga bisa dengan misalkan paku keling, itu juga bisa. Nah, itu biasanya ini adalah rangka. Tapi kalau dia disambungkannya dengan las, itu nanti dia jadi portal. Ingat ya, ketika nanti disambungkannya dengan las, kan ada juga portal dari baja. Nah, antara sudut-sudut kolom baloknya diikat dengan las, berarti dia adalah kaku, rigid. Nah, dia masuk ke portal. Ingat itu. Kemudian beban nanti hanya terjadi di join dan hanya mampu menahan atau memikul gaya aksial. Ingat, di rangka itu tidak ada momen. Misalkan nih ya, ada jembatan nih saya potong cuma 2 segmen. Itu di rangka-rangka diagonalnya ini tidak ada yang memikul momen. Kalau memikul momen berarti asumsi kita masih belum tepat. Tapi momen bisa saja karena tidak mungkin momen tidak ada di suatu rangka ya atau suatu struktur, dia didistribusikan hanya pada batang bawah dan atasnya saja. Itu diizinkan. Tetapi yang di diagonal ini dia nanti tidak ada momen. Nah, karena tidak ada momen tadi, punya keuntungan kita terhadap rangka ini. Batang-batangnya bisa menjadi lebih efektif atau lebih kecil, lebih langsing dibandingkan tadi misalkan balok atau kolom tadi ya. Nah, tetapi nanti juga ada batang-batang yang memikul gaya cukup besar, ini harus dikompensasi di sana, misalkan di atas dan di bawah. Oke. Dan juga nanti rangka biasanya tersusunnya oleh batang-batang segitiga. Dia bentuk geometri yang paling stabil jika dibandingkan rangka itu bentuknya adalah kotak gitu ya. Kotak ini kalau didorong dari samping dia akan cenderungnya miring ya, karena hubungannya pin. Ingat, hubungannya pin bukan rigid. Nah, kalau dengan geometri paling stabil segitiga ini nanti akan cenderungnya paling stabil. Nah, ini contoh-contoh struktur portal atau frame ya. Ada bisa kita temukan di gedung, terus di storage atau gudang itu juga bisa. Nah, gedung contohnya ya seperti ini. Untuk gedung ya, gedung itu mau tingginya 1 lantai, 10 lantai, 50 lantai, intinya kalau dia misalkan beton ataupun baja adalah tersusunnya hanya dari 2, kolom dan balok.
dan nanti mungkin kalau untuk lantai tinggi dimodifikasi dengan dinding geser ya, atau core wall. Tapi intinya mereka membangun gedung pun dasarnya adalah memang hanya portal yang disusun semakin tinggi gitu ya. Jadi ini kalau ada struktur gedung seperti ini, nanti kita pada saat mendesain simplifikasinya adalah portal. Ya seperti ini bentuknya, hanya kolom, balok, kolom, ada balok lagi, dan nanti kalau 3 dimensi dipadukan dengan plat. Nah seperti ini kalau simplifikasi dari gedung beton bertulang. Ini sama untuk gedung dengan baja, portal baja ini juga sama. Sebenarnya hanya intinya adalah kolom, balok, dan nanti kalau 3 dimensi ya dengan lantai. Hanya seperti itu. Hanya 3 elemen yang dipakai kalau nanti 3 dimensi, kalau 2 dimensi hanya 2 elemen. Misal storage atau gudang. Nah ini gudang ini juga sama. Ketika nanti kita modelkan ya sini cuma ada balok, ada kolom, ada balok, sama, udah seperti ini. Dan model storage seperti ini ya, teman-teman, dengan adanya teknologi sekarang ya baja ya, dan kemudian istilahnya kepraktisan juga, dan ini gudang ini bisa rentangan ininya bisa sampai 30 meter loh, tanpa kolom di tengah. Nah, bahkan di beberapa juga ada yang 40 meter, tapi itu memang ekstra lah, ininya lain profilnya. Bayangkan teman-teman kadang di rumah gitu ya, atau di jalan-jalan ketemu di lapangan futsal mungkin, nah itu kadang sudah pakai seperti ini ya, atau ke gudang atau hanggar pesawat, ini biasanya sudah pakai ini karena mereka menuntut tidak adanya kolom-kolom di tengah yang mengurangi ruang bebas kita. Nah ini salah satunya struktur portal atau frame. Nah ini seperti ini. Kemudian kalau di jembatan apa? Di jembatan frame atau portal banyak, tapi kebanyakan dipakainya dia untuk struktur bangunan bawah, yaitu pilar. Ini bisa rekan-rekan lihat, ini kan sebenarnya pilar ini adalah suatu portal yang digabungkan dengan portal lainnya. Nih, di sini juga portal, di sana juga portal. Kemudian tinggal dikasih balok-balok, ini jadilah jembatan. Ini juga suatu portal sama. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau belum saya lanjutkan. Kita lihat struktur berikutnya adalah teras atau rangka. Ini masih di 2 dimensi ya. Contohnya apa kalau teras? Nah tadi yang Mas Dita sampaikan ya, ada rangka untuk kuda-kuda, rangka atap. Nah ini sudah pakai baja ringan nih. Baja ringan ini sudah pakai sistem baut tadi. Juga ada yang zaman dulu memang pakainya, ini juga dengan sistemnya baut. Ada memang yang beberapa yang makainya adalah dengan sistem las. Nah, tapi sistem las itu juga harus diperhatikan adalah tadi pasti ada momen, dan momen itu harus diakomodir. Cara mengakomodirnya adalah dengan membesarnya dari profil baja yang akan kita gunakan atau dimensi dari member-membernya, dia akan menjadi lebih besar. Nah, ini bisa digunakan di rangka ya, biasanya bisa bentuknya seperti ini atau seperti ini, itu bisa. Ingat tadi teras tidak memiliki momen pada sambungan-sambungannya, tidak ada. Di membernya pun tidak ada, dia hanya gaya aksial tekan tarik. Nah ini kebanyakan karena baja ini kan adalah material yang bisa menerima tekan dan bisa menerima tarik. Tapi harus diperhatikan kalau tekan pada baja, yang harus diperhatikan adalah tadi faktor kelangsingan, adanya potensi tekuk. Oke. Ini kalau di jembatan. Nah, jembatan ini jembatan rangka baja ya. Mungkin teman-teman sering melihat rangka baja pun ini sebenarnya jenisnya macam-macam ya. Di Indonesia ada kalender Hamilton, ada rangka baja Australia, ada rangka baja Belanda, rangka baja Spanyol. Mereka punya sistem struktur sendiri-sendiri. Nah, nanti mungkin itu dipelajari di perencanaan jembatan nanti. Nah, ini belajar terkait dengan jenis-jenis jembatan, beban-bebannya nanti di sana. Nah, tapi kita akan mempelajari perilaku-perilaku dari member-member ini. Nah, ini ada elemen-elemennya pada jembatan. Itu kan sebenarnya elemen utama di sini adalah main beam-nya ini ya. Floor beam ini ya, main beam, lower batang bawah ini sama batang atas.
Nah, batang bawah, batang atas, sama tepi-tepi ini biasanya besar nih, karena dia menyimpan momen nih, sama gaya aksial yang besar. Nah, nanti di tengahnya ini bisa langsing-langsing. Untuk diagonal dan ada yang vertikal ini juga ada, diagonal ini biasanya lebih langsing-langsing. Nah, ini karena dia hanya menerima aksial tekan dan tarik tanpa adanya momen. Momen semua dilimpahkan ke batang atas ini. Nah, batang atas ini dan batang bawah. Ini yang vertikal sama yang cenderungnya diagonal ini menerima kecil sekali. Karena dia aksial tekan sama tarik. Nah, ini cenderungnya bentuknya adalah yang paling stabil. Dilihat teman-teman, segitiga semua, tidak ada yang kotak ya. Karena kotak itu, meskipun ini kotak, dia diberikan pengaku. Kotak adalah bentuk yang paling tidak stabil kalau dirangka. Sehingga paling stabilnya dia adalah gunakan segitiga seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, nanti kalau di jembatan, nanti kita setelah jembatan belajar yang ini nih, struktur untuk jembatan. Dan nanti saya simulasikan dengan material yang mungkin saya ambil sembarang dulu. Ketika dibebanin nanti tidak masuk, atau istilahnya overstructure, atau dia tidak aman. Nah, nanti kita coba melihat gimana sih cara treatment dari struktur yang tidak aman dengan beban itu menjadi struktur yang aman. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Nanti kita belajar sampai sana. Ke depan, portal 3 dimensi, kita akan belajar terkait dengan penulangan beton pada kolom dan balok. Jadi kali ini kita desain rangka baja dulu, kemudian di pertemuan kedua menghitung kemarin dimensi sudah ya, tinggal beton sama baloknya seperti apa, tulangan-tulangan utama seperti apa, tulangan geser seperti apa gitu ya. Nah, nanti di akhir, pertemuan paling akhir, kita desain jembatan dengan beban jembatan, karena beban jembatan ini kalau dipelajari sangat berbeda dengan beban-beban yang lain, misalkan di gedung. Karena jembatan ini khusus lah, bebannya sampai dikeluarkan SNI sendiri. Nah, nanti kita belajar ke sana. Oke, ini perkenalan, sampai di sini ada pertanyaan, saya buka. Sebelum saya langsung nanti mungkin kita simulasi ya, karena tidak lagi efektif kalau jelaskan PowerPoint. Oke, teman-teman.